Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya pilihan oli di Indonesia itu sedikit, terutama karena sebagian besar kualitasnya sudah turun drastis. Oli-oli merek terkenal yang sebelumnya oke, Bardal, Total, Repsol, sekarang jadi buruk, jadi hancur-hancuran ya. Kualitasnya berubah sangat drastis turunnya, terutama setelah olinya berubah jadi lokal. Ada oli-oli juga yang sudah lama dilokalkan, yang ya sudah lama juga kualitasnya turun. Yang penulis hafal ya Castrol, penulis dulu pernah coba yang semi sintetik, pernah coba yang sintetik, tapi kemudian semenjak munculnya oli Power One, oli Castrol aktif, Castrol Go, wah turunnya kualitasnya banyak ya. Dan baru sekarang penulis paham, oh alah, pakai bahan daur ulang. Ya sebenarnya daur ulang itu bukan terlalu masalah ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika daur ulangnya pakai daur ulang yang nggak begitu bagus. Jadi daur ulang pun ada macam-macam kualitasnya. Ada daur ulang yang ya tahan panas, tahan oksidasi, tahan penguapan ya. Tapi ada yang sangat parah sekali, cepat sekali jadi hitam. Ada yang cepat sekali menguap. Nah bayangkan kalau oli-oli itu dijadikan oli keencer, pasti bakal makin parah lagi ya. Oli daur ulang yang bahan cairannya bagus ya, kita ngomong bahan, nggak ngomong soal aditif ya. Jadi oli sebelum dipakai aditif, sebelum dikasih padatan, sebelum dikasih macam-macam ya, yang menurut penulis bagus itu ya dari ALP Petro. Dari Evalup sebenarnya cukup oke ya, nggak terlalu parah. Cuma yang jadi masalah di Evalup itu ya aditifnya, entah mengapa kurang kabeh gitu. Jadi ya penulis rating Evalup selalu di bawahnya. Entah oli Varia Tradingco itu dari mana, tapi Varia Tradingco termasuk oke juga. Jadi yang menyebabkan oli kita buruk itu terutama satu dari bahan. Terus yang bahannya cukup bagus juga ya jadi buruk juga. Karena apa? Karena ya dirusak sendiri. Jadi misalnya ya kayak Shell itu kan ya sama kayak Castrol ya. Mestinya ambil bahan olinya dari British Petroleum juga, jadi kilang minyak, oli daur ulang British Petroleum. Tentu kalau kita ngomong yang daur ulang, yang penulis maksud bukan oli bekas dicampuri bubuk terus dikocok-kocok gitu ya, enggak ya. Tapi daur ulang yang pakai penyulingan model kayak minyak bumi. Nah buatannya British Petroleum kalau menurut penulis lemah di sisi daya tahan panas. Jadi oli Castrol GTX, Castrol pemaneh bu lali itu, pokoknya selain yang GPS. Terus oli Shell Rimula R2, R4 itu cepat sekali hitam ya. Jadi dari bahan oli cepat sekali hitam. Ada oli yang lebih baik dari Shell, yaitu yang kelas Ultra, mungkin juga yang HX7. Nah Shell HX7, sorry, yang Ultra aja lah. Yang Ultra itu dibuat dari bahan bahan hydrocrack grup 3, terutama dari produksinya dia sendiri, dari Shell sendiri. Jadi Shell itu punya bahan produk yang hydrocrack yang dari gas alam. Banyak informasi-informasi soal gas alam ini, dan memang
secara fitur, secara kemampuan itu sudah sangat mendekati oli PAU ya. Tentu ya tetap ada kelemahannya, terutama dari sisi shear stability. Nah, Shell Ultra ini sebenarnya bahannya oke ya, karena ya hydrocrack ya, bahannya murni, bahannya nggak kayak yang daur ulang. Cuma ya menurut penulis, dari feeling ya, dari yang penulis rasakan ketika nyoba Shell Ultra, itu kok olinya kayak dirusak aditif. Jadi kalau dipakai kencang jadi makin encer. Padahal oli Shell itu yang sudah semi gitu, artinya yang ada campuran gitu, sebenarnya cukup bagus. Karena apa? Walau misalnya sekarang menulis pakai ya, sampai ke tempat tujuan itu jadi encer, di hari berikutnya dia balik asal. Nah, itu artinya apa? Artinya bahan olinya itu bagus. Kalau bahan olinya bagus, di hari kedua, terutama di motor penulis NMAX ini, dia akan tetap tetap bagus di hari kedua, hari ketiga bagus, hari keempat bagus. Ya, bahan oli terutama dari sisi itu ya. Tapi ya masalahnya itu tadi, walau di hari kedua bagus, kenapa kok ketika dipakai agak jauh, hari kedua lebih encer. Nah, menurut penulis ya, yang jadi kesalahan dari resepnya Shell, termasuk Shell Ultra, itu adalah Shell menggunakan bahan peningkat atau yang bisa menambah viscosity index improver namanya. Nah, viscosity index improver ini ya meningkatkan kestabilan kekentalan di rentang suhu yang berbeda. Tapi efek sampingnya adalah kalau dipakai jarak jauh, olinya jadi cepat encer. Nah, penulis nggak paham lah ya, kenapa kok jadi muncul tren bahwa di Indonesia ini pabrikan oli kok jadi ngejar viscosity index, kok ngejar biar kalau dingin olinya nggak kental. Ya sebenarnya cara membuat olinya sendiri berlawanan ya dengan cara itu. Jadi ngomongnya kalau dingin tidak kental ya, padahal sebenarnya cara membuatnya sendiri itu adalah oli encer dicampuri viscosity index improver. Viscosity index improver ini modelnya kental gitu ya, jadi semacam pengental gitu, tapi dia di suhu rendah nggak terlalu kental sekali. Viscosity index improver ini keunggulannya adalah kalau di suhu panas dia akan jadi mengental. Jadi secara umumnya cairan itu kalau panas dia jadi encer. Nah, viscosity index improver berkebalikan, dia bisa jadi malah lebih kental. Nah, dengan mencampurkan oli dengan viscosity index improver, maka di suhu panas dia tidak akan jadi terlalu encer. Jadi oli encer dicampurkan viscosity index improver, jadinya adalah kalau dingin nggak terlalu kental, kalau panas nggak terlalu encer. Tapi ya itu tadi lah, pengalaman penulis juga sudah pernah beli aditif oli STP, aditif oli jumbo yang sepertinya merupakan viscosity index improver ekstrim. Jumbo itu kuwentelnya gak karu-karuan, kuwentel sekali.
Penulis coba tuang aja sampai sulit sekali di suhu ruangan sampai sulit itu dituangkan, itu berapa kentalnya itu. STP pun ya itu juga berkali-kali lipat dari oli normal, 10 detik kalau nggak salah ya, kuntal sekali. Tapi ketika dipakai apa yang terjadi? Wencer tuh. Emang pertama-pertama kental, tapi dipakai kencang sekali, jadinya kayak 10W30 olinya. Parah lah wis. Padahal harapannya kalau olinya dikentalkan kan pinginnya ya ketika dipakai kencang pun kental, tapi nyatanya dipakai kencang malah lancar banget. Ya itu kelemahan viscosity index improver. Dia bikin nggak kuat oleh RPM tinggi. Jadi begitu kita RPM tinggi apalagi dipakai di motor, langsung jadi encer sekali. Nah, orang-orang juga ngejarnya, wah viscosity index improver itu penting karena oli itu pada suhu rendah kan kental ya. Ya seperti penulis sudah sering jelaskan ya. Emang seberapa kental sih oli di suhu rendah itu? Seberapa banyak sih bedanya? Berapa persen beda kekentalannya? Kan yang ngomong, oh 0W itu 20 kali lebih encer daripada 20W itu ya. Ngomong saya enak nih, padahal ya enggak juga. Padahal ya 20W itu ada angkanya sekian di suhu sekian. Sementara itu yang 0W angkanya sekian di suhu sekian. Dan pengukurannya pun pakai suhu yang berbeda. Dan itu semua suhunya minus. Jadi kalau suhu kita nggak minus, jelas nggak relevan. Yang paling mengherankan itu sampai ada orang yang ngomong, oh oli 10W itu naik olinya itu 10 kali lebih lama daripada 0W. Sampai ada yang ngomong seperti itu. Itu penulis nggak paham itu. Kok bisa sampai berani ngomong seperti itu, gimana gitu ya. Karena apa? Karena naiknya oli kan ditentukan oleh pompa. Sementara pompa itu bergantung sama RPM mesin. Kalau mesin bisa idling, RPM anggap aja di mobil ya sekitar 7000 RPM. Mau olinya kental, mau olinya encer, ya kecepatan naiknya sama. Karena pompanya bergantung sama RPM mesin. Ya sama, kalau sama-sama 7000 RPM ya naiknya ya sama-sama sekian meter per second. Meter per second kuadrat ya. Disembola. Volume soalnya ya. Yang jelas kecepatannya ya sama karena bergantung sama RPM. Loh, tapi kan beda mas antara mesin oli mesin yang encer sama kental. Iya beda. Kalau misalnya olinya memang benar-benar terlalu kental, ya yang terjadi adalah berat, ya. Karena apa? Karena usaha yang dibutuhkan oleh pompa untuk bisa mengalirkan oli yang kental itu akan lebih besar. Nah, berat ini gimana reaksinya? Ya kalau memang olinya itu benar-benar kental, maka yang terjadi adalah idlingnya nggak akan 7000 RPM, tapi ya mungkin misalnya 500 RPM gitu ya. Oleh karena itu kan dari pabrikan membuat algoritma sedemikian rupa sehingga kalau mesin dingin RPM mesin dinaikkan sama ECU. Kan kayak gitu. Kenapa? Ya karena mesin dingin oline kental, berat.
biar kuat RPM-nya ditinggikan kayak gitu ya. Salah satu alasannya itulah, nggak cuma itu saja RPM ditinggikan alasannya. Nah ini paling kerasa kalau kendaraannya karbu, nggak ada OCU nih. Di kendaraan karbu yang gak ada AC nih ya, sing gak ada otomatis sih, itu RPM awal-awal kan rendah. Jadi kalau yang pernah punya pengalaman motor karbu terus pakai oli terlalu kental, nyalakan mesin pertama kali, apa yang terjadi? RPM-nya nggak bisa tinggi, RPM akan rendah. Kenapa? Karena oli ini masih kental. Begitu oli ini makin encer, ya makin ringan. Setelah makin ringan, ya RPM akan jadi naik. Jadi itu ya salah satu penyebab kenapa kok ketika mesin dingin RPM rendah. Oli salah satunya. Satu lagi ya dari pembakaran, dari ruang bakar ya, suhu ruang bakar yang belum optimal sehingga tenaga nggak bisa optimal juga. Tapi terutama dari sisi oli kental itu juga ya kalau daerah dingin. Jadi kalau daerah dingin, ruang bakar mungkin sudah optimal tapi olinya belum kental, belum encer, jadinya masih berat. Jadi kalau ruang bakar mungkin butuh sekitar 15 detikan gitu ya untuk optimal. Kalau oli mesin mungkin butuh 1 menit 2 menit, bahkan ya sampai agak lama gitu ya. Terus pokoknya antara yang ruang bakarnya wis cepet, wis siap, tapi oli mesinnya durung jadi panas kayak gitu. Jadi ya selama misalnya ya kendaraan waktu mesin dingin RPM-nya langsung normal, langsung stabil, langsung misalnya kalau di daerah panas bisa sekian RPM, ya maka itu nggak ada masalah dengan olinya. Olinya artinya nggak terlalu kental untuk kendaraan itu. Tapi kalau kemudian di saat mesin dingin itu sampai sulit dinyalakan, mesin nggak mau menyala, berat sekali, nah itu artinya olinya terlalu kental. Nah baru kalau keadaan itu butuh mungkin oli multigrade atau oli yang lebih encer. Jadi itu ya, kalau soal oli naik atau tidak, selama RPM mesin bisa mencapai normal, ya naiknya ya cepat. Selama mesin masih bisa jalan, ya itu oli ya masih bisa naik, kecuali kalau olinya beku. Kalau oli beku sudah lain cerita lagi ya. Ya wes lah, itu aja ya. Yang jelas ya untuk kita ini ya sebenarnya butuh oli yang nggak perlu multigrade. Kebanyakan oli itu, yang oli multigrade itu sayangnya entah mengapa ya, pabrikan oli itu kok terlalu ngejar viscosity index, jadinya olinya jadi nggak tahan ketika dipakai jauh. Padahal kita sudah beli 20W 50, tapi ono viscosity index improver. Sudah beli 10W 40 ono viscosity index improvernya. Karena mungkin ya bahan oli yang dipergunakan mungkin cocoknya untuk single grade SAE 50, cocoknya untuk single grade SAE 40. Tapi karena pingin punya produk 10W40 sama dia dikentalkan dengan viscosity index improver. Ya keadaannya kayak gitulah. Makanya kalau beli oli yang merek murah-murah itu kita mending beli yang single grade-nya saja. Tapi ya tetap sih ya, balik lagi ke bahan oli, ke aditif. Percuma oli ini single grade karena viscosity index improver tapi bahan oli cepat rusak. Percuma juga kalau aditifnya kurang atau nggak bagus. Jadi ya makanya itu rekomendasi oli sangat sedikit. Kalau oli ada ratusan, yang bisa direkomendasikan nggak banyak.
Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.